Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di konten terbaru Keluarga Riyad. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah ini teman-teman. Jadi buat yang penasaran kenapa rumah kami hari ini tuh berantakan banget. Jadi kami baru aja pulang dari kampung tempat orang tua kami tinggal. Kami selama seminggu di sana, baru balik kemarin sore. Nggak sempat beres-beres karena paginya kami harus pergi posyandu. Nah ini sekarang kami baru pulang ya teman-teman. Ini posisinya anak-anak baru habis dimandikan karena habis divaksin. Khawatir anak-anak bakal jadi demam. Nah sementara Sabira diayun. Papa beresin kasur. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Anak pertama aku, yang laki-laki umur 16 bulan, namanya Jadami Riyad Al-Fatih, dipanggil kakak Fatih. Buat yang bobo di lantai, itu anak kembar aku, namanya Sabila. Buat yang di ayun, itu namanya Sabira. Dan yang beres-beres, itu suami aku teman-teman, namanya Harmoko. Hamriyadi. Oh iya, buat anak kembar aku, nama lengkapnya yang pertama, Sabila Riyad Mumtazah, umur 3 bulan. Dan yang kedua, Sabira Riyad Mumtazah, umur 3 bulan juga, karena kembar. Nah, kalau aku, nama aku Ria Anissa Alkat, umur 21 tahun dan udah punya anak 3 ya teman-teman. Kalau suami baru 1. Ya, jadi beginilah teman-teman aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Urusin 3 anak, satunya diayun, satunya lagi nenen, satunya lagi main sendiri. Nah itu kakak bawa minuman tuh, dia minta dibukain, tapi aku posisinya lagi gak bisa bukain teman-teman. Kakak duduk nungguin, tapi dia gak nangis sih. Kita tunggu ya sampai adek selesai nenennya. Itu papa di belakang lagi beresin apa ya? Kayaknya lagi ngelipat selimut deh. Kita tunggu sampai papa selesai ya. Oke. Kakak nggak jadi buka minumannya. Kakak main sendiri. Kakak tuh pengertian banget, sabar banget anaknya. Mungkin dia paham kalau mamanya ini sibuk ngurusin adik-adiknya. Nah itu, aku lagi ngomel-ngomel tuh, nggak tahu ngomelin apa. Ya, Sabira kita ayun terus sampai dia bobo. Itu Sabira kayaknya belum bobo ya teman-teman. Kakak main sendiri. Bukannya papanya nggak mau nemanin, tapi emang kakak itu orangnya lebih suka main sendiri. Anaknya kreatif banget. Entah kenapa semenjak ada adiknya tuh kakak jadi lebih pintar, mandiri, mungkin dituntut sama keadaan juga sih teman-teman. Nah ini nih, cucian kering kami banyak banget, itu mau dilipat. Papa pindahin ke atas kasur. Aku udah nanya tuh kenapa dipindahin ke atas kasur, bikin berantakan. Tapi katanya karena di sana itu tempatnya sempit, dia lebih nyaman kalau ngelipatin pakaian itu di atas kasur. Ya udah deh, biarin aja, yang penting dilipat ya teman-teman. Oke. Papa mulai ngelipatin baju, belum. Masih ngumpulin ya, ternyata banyak banget teman-teman. Sabira belum bobo, masih diayun. Jadi Sabira ini bukan cuma Sabira, dua-duanya, Sabila sama Sabira itu aku ayun
Kalau dia belum tidur aja, tapi kalau dia udah tidur di dalam ayunan itu aku berhenti ngayunnya biar dia nggak kebiasaan. Salut banget sih sama suami aku. Tuh dia rajin banget bantuin ngelipat pakaian. Entah karena lagi ada kamera apa gimana ya teman-teman. Tapi emang dia tuh semenjak kami pindah ke rumah ini dia lebih banyak ngerjain tugas rumah, bantu-bantu aku. Tuh jangan kaget ya karena lipatan kami banyak banget. Itu udah lipatan baju dari sekian hari deh pokoknya. Oke, papa terus ngelipat. Itu Sabila belum bobo tapi dia udah selesai nenennya. Sabira udah bobo. Kita nggak usah ayun lagi karena Sabira udah nyenyak bobonya. Sekarang mama mau bantuin papa beres-beres. Kita bersihin kasurnya. Kita kayaknya sini ya mau pindahin Sabira biar dia bobo di kasur, biar nggak kebiasaan diayun. Buat yang nanya kenapa ayunannya cuma satu, karena kami emang nggak ada rencana buat ngayun si kembar. Itu ayunan warisan dari kakak Fatih, makanya cuma satu. Nanti deh kalau emang ternyata nyamannya itu memang si kembar harus diayun, kita beliin dua-duanya ya. Nah, Bapak semangat banget tuh ngelipat bajunya. Nah, sekarang gantian nih. Sabila lagi yang diayun. Biar adil ya teman-teman. Wah, kakak pintar banget tuh. Kakak main sendiri, main bola. Pintar pokoknya tuh gak pernah ya ganggu-ganggu mamahnya. Ganggu-ganggu adiknya gak pernah teman-teman. Dia bener-bener main sendiri gitu. Sibuk sendiri. Paling ya aku sambil beberes, sambil ngurus adiknya, sambil nyuapin dia cemilan gitu. Kakak lagi main sambil ngemil teman-teman. Nah itu aku lagi ngasih minum buah vita buat anak aku, kakak Fatih, sambil ngayun-ngayun adiknya nih. Jadi emang ya seorang ibu itu pokoknya dikaruniai Tuhan kehebatan yang luar biasa ya teman-teman. Aku aja tuh kalau bayangin ya kalau waktu masih belum punya anak aja tuh kayaknya gimana ya nanti kalau udah punya anak satu waktu itu baru kakak Fatih, itu rasanya udah repot banget. Aku rasa pas USG tahunnya punya anak kembar, mikir juga apa aku sanggup ya ngurusin sendirian gitu. Tapi ternyata setelah mereka hadir, kita jalanin aja gitu. Rasanya ya gimana ya, happy sih ngejalaninnya. Benar-benar mereka itu berkah sih buat kami. Ini si adek belum juga bobo. Pokoknya kalau itu ayunan belum berhenti berarti adek belum bobo ya teman-teman. Pokoknya kita abaikan dulu rumah yang berantakan, kita utamain anak dulu. Tapi kalau bisa keduanya itu lebih bagus sih, karena kalau rumah bersih kita juga nggak khawatir lah anak bebas
bermain teman-teman. Pokoknya berserak ya, bekas makanan, tisu-tisu, itu aja spray kasur baru dipasang teman-teman. Tuh papa perajin pokoknya. Enak kalau misalnya suami ada di rumah, ada teman ngobrol, ada yang bantuin ngurus anak, ngurus rumah. Aku bersyukur sih karena nggak semua perempuan tuh seberuntung itu gitu dapat suami yang pengertian lah. Pokoknya dia sibuk tuh kemana-mana, kesana kemari. Ini si kakak nih, cuman si kakak aja nih lagi yang belum bobo. Kalau dilihat kayak melelahkan ya teman-teman, tapi sebenarnya kalau aku sih yang penting aku udah makan. Kalau kurang tidur itu menurut aku biasa aja, yang penting perut aku kenyang. Jadi kalau ngadapin semua ini dalam kondisi perut kenyang tuh gimana ya, jadinya kita tenang-tenang aja gitu, biasa-biasa aja. Oke, Mama lagi ngemil sambil beres-beres nih teman-teman. Tuh yang bobo itu Sabira kalau nggak salah. Iya Sabira yang bobo di kasur. Sabila apa Sabira nggak tahu ya, kayaknya itu Sabira. Kalau di video emang agak susah sih ngebedainnya. Oke, itu papa lagi jagain kakak Fatih lagi main di luar. Pokoknya aku tuh dikit-dikit haus karena mungkin menyusui ya, 2 anak sekaligus. Oke, sambil ngangkang-ngangkang pun jadi kita berlipatan. Karena kalau misalnya sambil jongkok tuh ya, rasanya tuh apa yang kita kerjain tuh jadi lebih cepat. Kadang tuh ya kalau aku makan buru-buru pun aku suka kayak gitu tuh, sambil jongkok makannya. Padahal harusnya kan duduk. Nah, kita lipat-lipat. Kita kerjakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, teman-teman. Nah, tuh di bawah tuh banyak banget sampahnya ya kan. Ada minuman teh, ada minuman jus. Nah, itu tuh kalau orang suka doyan ngemil gitu ya, banyak yang dimakan. Oke, kalau aku sih kalau lipatan tuh aku pilih-pilih. Nah, punya Sabila, punya Sabira, punya kakak Ati. Oke, ini mantap banget nih, sangat menguras tenaga teman-teman. Sambil ngeberesin, sambil juga perhatiin anak-anak. Aku juga lagi nungguin nih jam tidurnya kakak Ati. Biasanya tuh kalau kakak Fatih tidur, terus kerjaan rumah juga udah selesai, tuh aku bisa ikutan tidur. Tapi kalau kakak Fatih tidur, adik-adiknya juga tidur, tapi kalau kerjaan rumah belum selesai, biasanya aku walaupun aku paksakan tidur, aku tetap gak bisa tidur teman-teman. Nah jadi aku beres-beres aja dulu ya. Banyak banget nih, asli banyak banget. Biasanya gak sampai menumpuk kayak gitu. Karena sebelum ke rumah orang tua aku, sebelum ke rumah orang tua aku di Kaubun, aku sama keluarga nginep di rumah mertua aku, jadi bener-bener lama sih ya ninggalin rumah. Nah,
Ini papa balik sama si kakak masuk ke kamar. Nah itu kakak lagi rewel karena dia lagi pup, tapi susah ya karena dia kelamaan gak pup teman-teman. Pokoknya galau banget kalau lihat kakak kayak gitu. Sambil nunggu kakak selesai, kita lipat-lipat aja dulu pakaiannya. Lipatnya cuman kayak gitu aja, cuman dilipat sekali gitu biar lemarinya muat, soalnya lemarinya minimalis terus isinya banyak banget, jadi dia akalin aja teman-teman. Oh, kakak rewel banget tuh. Tapi dia mau aja sih sama papanya. Kalau datang enaknya dia mau sama papanya, tapi kadang dia tuh nggak mau sama papanya, pokoknya cuma sama mama aja. Disuapin kue tapi dia tetap aja nggak mau. Gimana dia mau, masa iya pop sambil makan, kata papa. Nangis kakak, ya dia sering lah kayak gitu kalau emang kalau lagi pop susah dia pasti nangis. Ya orang dewasa aja pasti sakit kan, apalagi anak balita umur 1 tahun ya kan. Oke, kita cebok dulu teman-teman, cebokin kakak. Di sini kakak nangis banget. Dia tuh setiap mau dibersihin habis tuh dia nangisnya kencang banget. Mungkin juga di posisi ini dia tuh lagi ngantuk berat ya teman-teman. Oke, pokoknya kakak nangis kencang. Tuh adek tuh lagi main sendiri di atas kasur, nggak nangis juga. Ya pokoknya tuh ya, asal mereka sehat-sehat aja tuh. Bener-bener cuman Nenen paling ya sama Mandi tuh yang aku perhatiin banget tuh ya. Kalau kayak gini tuh dia nggak nangis juga gitu. Pokoknya tuh Tuhan tuh maha adil lah ya. Karena mungkin mereka masih kecil-kecil, terus bertiga saudara gitu kan, jadi mungkin Tuhan itu mengkaruniakan buat anak-anak kami tuh kemandirian lah ya, pintar gitu, bener-bener beda lah pokoknya. Nah ini kakak udah pakai pampers, kayaknya dia ngantuk berat, ya udah aku coba buat tidurkan dia. Jadi karena emang dia udah terlanjur rewel ya tadi karena habis pup, jadi harus aku gendong. Kadang-kadang aja sih digendong, kadang juga enak cuma ditepuk-tepuk aja, telentang gitu kan, dia langsung tidur sendiri. Atau kalau enggak dia lagi nonton kartun habis itu dia ketiduran. Tapi karena udah terlanjur rewel jadi harus aku gendong. Lagian juga pahanya yang sebelah kiri tadi habis disuntik, mungkin bawaan nyeri ya, bekas suntik itu bikin dia nangis-nangis juga. Nah itu papa lagi yang lanjutin lipatan pakaian. Oke, dibuka satu penuh semua pokoknya. Pasti penuh, dipaksa lagi masukkan di situ. Ya itu emang tempat baju bolanya papa. Nah itu yang kedua, bajunya kakak Fatih. Si Sabira apa Sabila ya, nggak ingat ya teman-teman. Kalau diingat-ingat sih kayaknya ya tadi yang pertama di Ayun itu Sabira kayaknya ya. Tapi kalau aku ingat kejadiannya kayaknya ini Sabila. Tuh kenapa aku nggak ada di situ, karena aku lagi tidurkan kakak
Aku lagi di pintu tuh, lagi ngobrol sama papa. Ini tuh pokoknya hari ini tuh gerah banget, pengen mandi gitu ya kan. Masih gendong-gendong kakak karena nah ini nih mau aku taruh, kayaknya udah nyenyak, makanya aku taruh dulu ya nih. Tepuk-tepuk, ya ternyata gagal teman-teman. Emang cukup susah sih ya kalau misalnya nidurkan kakak ini. Kalau dia belum nyenyak tuh, dia tuh pasti deh ngamuk pokoknya teriak-teriak nggak mau tidur. Nah ini nih teman-teman, setelah beberapa waktu, berapa menit ya, akhirnya si kakak udah tidur. Yang di sana itu siapa ya? Sabila apa Sabira? Pokoknya bingung sih kalau di dalam video kayak gini. Ntar ya, ntar. Sabila. Itu Sabila yang di kasur. Sabila juga udah bobo. Sabira juga udah bobo. Ini posisinya kenapa aku nggak ada di situ? Karena aku lagi masak. Wow, papa hebat banget. Itu papa yang ngeberesin kamar sampai sebersih itu teman-teman. Waktunya tidur nih teman-teman. Oke, kita tidur dulu. Akhirnya. Yang bener aja, barusan kita mau tidur. Si kakak bangun. Kita harus usahain dia biar dia tidur lagi. Ternyata kakak nggak mau tidur. Dia malah nangis kencang. Mungkin ya karena udah mulai ada efek demam-demamnya. Akhirnya kami nggak jadi tidur teman-teman. Beginilah drama kami setiap hari. Kadang udah waktunya tidur semuanya, udah selesai, tiba-tiba anak udah pada bangun. Tapi menurut kami ini adalah nikmat sih menjadi orang tua ya. Capek banget pokoknya, tapi ada lucu-lucunya juga sih. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton.